Oke ya, mulai ya. Oke, silakan Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi di sini saya mendampingi Bang Awai. Bersama dengan Bang Awai ini ingin sedikit memberikan beberapa bukti-bukti terkait lah ya, terkait penayangan di berita seputar tentang fakta fenomena pesulap merah dengan para dukun gitu ya. Mungkin ada teman-teman silakan yang mau bertanya. Jadi sebenarnya pasal terluar pesulap merah dengan dukun itu apa sih, settingan atau benar terjadi? Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan gitu ya. Walaupun setelah direncanakan kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk, akhirnya menjadi membias berita tersebut gitu. Dan dalam hal ini Bang Awai juga sebagai guru daripada pesulap merah yang menurut saya gitu ya. Mungkin ingin memberikan sedikit apa aja Bang Awai yang mau Bang Awai hadirkan. Ya pertama ini ya, saya mau sampaikan ke semua. Selama ini saya nggak pernah ngaku-ngaku, ya. Tapi yang ada adalah dia yang mengakui, gitu ya. Dan saya punya buktinya ya dari obrolan chat dan lainnya nanti ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saat saya ke Blitar kemarin, itu ada satu orang menjanjikan bahwa dia mengatakan kepada kita ya Mbak ya, bahwa dia punya bukti rekaman yang berdurasi 2 jam. Yang itu intinya isi obrolan antara si A sama si B lah ya kita bilang ya. Nah, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak kalau bahasa dia dagelan gitu, tapi akhirnya kebablasan. Dan dia menjanjikan kepada saya nih, kalau abang ke Blitar ini saya buka, tapi ternyata sampai sana nggak dibuka ya. Waktu itu saya juga bawa sama media juga ya, salah satu media, ternyata sampai sana nggak dibuka. Dan statementnya berubah lagi ya Mbak ya. Jadi kalau dari yang saya sampaikan kira-kira udah agak paham ya. Kira-kira garis besarnya ya sebenarnya. Ada satu bukti yang intinya ini semua dagelan. Iya. Oke, jadi terkait masalah bukti ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja ya, inisialnya JA ya. Jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Gus Samsudin dengan pesulap merah yang kurang lebih durasi video ataupun rekaman tersebut 2 jam. Cuma yang dikirimkan kepada pihak tim kita gitu kan, salah satu tim kita itu hanya kurang lebih 30 detik saja gitu. Nah, dari suara rekaman tersebut memang ada pembicaraan, bahkan dari pihak Marcel pun pernah mungkin dari teman-teman mendengar dia akan memutarkan rekaman gitu kan. Nah, apakah rekaman tersebut ini ataukah apa yang membuat Marcel sampai dengan saat ini tidak bisa berani untuk memutarkan rekaman tersebut? Ataukah memang betul-betul ada unsur kata-kata bahwasanya semua ini sudah diatur sedemikian rupa? Ataukah memang ada hal-hal tersebut yang mungkin akan dilakukan proses editing dan juga sebagainya? Nah, ini perlu sebuah klarifikasi. Karena apa? Karena dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat gitu kan. Dari kejadian ini akhirnya ada 2 statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pesulap merah maupun netizen yang memihak kepada para dukun gitu kan. Nah, kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Permintaan maaf yang saya tekankan di sini bukan karena apa yang dilakukan Marcel. Apa yang dilakukan Marcel menurut saya sudah baik, artinya membongkar itu agar tidak ada korban-korban penipuan mengatasnamakan mistik. Cuma tuntutan kita di sini sebagai masyarakat adalah permintaan maaf bahwasanya hal ini sudah melibatkan orang banyak, kemudian menjadi unsur-unsur pemecahan masyarakat dan juga umat gitu menurut saya. Dan juga saya sedikit meluruskan, Bang Awai di sini berbicara sebagai seorang gurunya Marcel ini bukan tanpa dasar. Banyak fakta-fakta yang mungkin selama ini media belum tahu gitu ya. Coba Bang Awai mungkin gimana Bang?
Oke. Bukti apa nih? Bukti apa nih? Bang Awai, sebenarnya Marcel itu pernah belajar sama Bang Awai nggak sih? Kalau bicara belajar ya, dia pernah hadir di kelas yang kata dia bantu-bantu ya. Nah, tapi harus dia berani akui juga. Saya setiap kali kelas itu anggota saya itu pasti yang buat bantu-bantu itu banyak. Jadi bukan karena buat bantu-bantu saat itu. Yang perlu saya tegaskan saat itu adalah apa? Karena dia butuh sertifikat dari lembaga yang saya punya. Dan saya nggak mau menerbitkan seperti dia sebelumnya. Jadi saya kasih syarat, lu harus ada di kelas, baru gue keluarkan sertifikatnya. Oke, berarti ilmu sulap yang digunakan ini seperti apa Bang Awai? Kalau ilmu sulap saya nggak terkait ya, saya lebih ke ranah hipnosis gitu. Jadi bicara tentang ilmu sulap dan lain-lain, sebenarnya saya nggak terkait. Saya bukan sulap. Bongkar paranormal, Bang Awai? Kalau bongkar-bongkar paranormal itu sebenarnya kita kasih di kelas, karena di kelas itu biasanya banyak korban-korban oknum dukun nih. Jadi akhirnya kita kasih tahu bahwa itu cuma trik, bahwa itu cuma tipuan. Nah itu kita kasih tahu. Terus baru kita kasih pemahaman tentang keilmuan yang sebenarnya, tentang daya, metafisika, dan hipnosis. Nah kalau sejauh ini Bang Awai akhirnya tahu dan menemukan bukti-bukti bahwasanya jangan-jangan ada indikasi Marcel sama Gus Samsudin ini settingan. Bang Awai sendiri mau gimana nih tindakan Bang Awai selanjutnya? Ya kalau bilang sewot sih. Kalau bilang Oke. ini Jadi sedikit bagara-gara ini saya ngapain? tambahkan ya. Nanti ini bukti-bukti ini saya akan putarkan tapi tidak publik ya. Karena apa? Karena saya menjaga privasi daripada orang tersebut ya. Karena orang itu dinyatakan bersalah, bukan kita yang menyatakan bersalah, melainkan di mata hukum. Ketika belum ada pernyataan di mata hukum dia sebagai seorang tersangka ataupun orang yang bersalah, kita nggak boleh menjudge dia gitu loh. Makanya saya akan putarkan sebagai bahan daripada teman-teman nanti, mungkin nanti teman-teman mau menanyakan langsung ke yang bersangkutan gitu kan. Nah seperti itu. Ya ada modal lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada satu fakta lagi yang menurut saya ini sangat memalukan ya, karena membawa institusi yang mana Marcel pernah melakukan preskon gitu kan di salah satu acara. Dia mengatakan bahwasanya pihak Polda Jawa Timur itu mengundang Gus Samsudin untuk melakukan pembuktian. Pada faktanya setelah kita cek di sana, pihak Polda Jatim mengatakan tidak ada. Buktinya di mana? Presentasi ya. Nah ini mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang lihat ya, ini beritanya. Nah ini kita langsung cross check juga nih ke Polda Jatim nih kebenarannya. Ternyata memang nggak ada tuh, gitu. Jadi nggak ada. Polda Jatim bantah bikin arena pembuktian pesulap merah versus Gus Samsudin. Nah ini kan penggiringan opini gitu loh, yang akhirnya bisa memecah belah pemikiran masyarakat yang awam akan hal ini gitu. Nah di sini saya sebagai masyarakat yang peduli akan hal ini, saya menekankan bahwasanya ilmu putih itu tidak ada, ilmu merah itu tidak ada, yang ada hanyalah merah putih NKRI harga mati sesuai dengan slogan yang kita pakai pada hari ini gitu teman-teman. Jadi kalaupun nantinya setelah kita tayangan ini ada yang bilang pansos dan juga sebagainya, itu sudah kita tahu, artinya ya silakan mau bilang kita pansos atau apa, kalau kita tujuannya kebaikan ya monggo gitu. Bahkan sebelum kegiatan ini saya juga mendapatkan teror. Artinya mendapatkan teror itu seolah-olah ada orang yang mengirim paket ke rumah saya atas nama GS gitu kan. Ya setelah itu saya hapus nomornya, buat apa? Kalau itu nanti saya tanggapi, kemudian seolah-olah betul saya menerima paket dari GS ataupun Gus Samsudin, padahal kan nggak ada. Saya juga nggak tahu itu siapa yang melakukan hal itu. Dan mungkin masih ada lagi kemungkinan potensi-potensi teror yang akan kita terima nantinya, tapi nggak masalah buat saya. Gitu loh. Cuman berarti pihak ketiga yang ini apa mungkin diduga memang berada di balik ini semua itu sebenarnya siapa sih? Praktisi juga kah atau siapa? Ya kalau untuk yang dibalik ini juga kita masih mendalami hal ini gitu kan. Kalau yang saya sinyalir, jadi dari suara rekaman tersebut nih nanti teman-teman akan mulai tahu lah arahnya kemana dari orang tersebut. Kemungkinan besar dia ingin mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Makanya rekaman ini tidak mau diserahkan kepada kita, gitu loh, untuk kita hadirkan di sini, ya kan? Karena di situ ada kata-kata rekaman tersebut akan ditukar dengan mobil, gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya saya yang difitnah seakan-akan saya terima duit ya dari Gus Samsudin. Padahal waktu itu kita sana karena dijanjiin kalau umpamanya rekamannya kalau saya ke Blitar, rekamannya diserahin ke kita. Tapi ternyata enggak. Dan balik dari sana saya malah
difitnah, terima duit lah apa, sampai akhirnya saya klarifikasi langsung ke Gus Samsudin ini semalam. Isinya apa bang? Bacakan bang. Isinya saya bacakan ya. Assalamualaikum Gus, saya mau konfirmasi terkait isu katanya saya terima duit dari sampean. Fitnah yang ada, saya terima uang 10 juta dari sampean, padahal saya nggak terima sepeser pun uang dari sampean. Dan niatan saya ke sana adalah tulus agar semuanya berdamai dan agar sampean mempunyai legalitas yang sesuai dengan padepokan sampean. Soalnya saya ada kiriman rekaman seakan sampean memberikan saya sejumlah uang dan saya butuh klarifikasinya. Karena ini terkait dengan jabatan saya sebagai Dewan Kehormatan Etik Pusat dari Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia yang sudah bermitra dengan 3 kementerian. Saya harap sampean mau memberikan klarifikasi. Nah, terus dibalas siap, katanya teleponan jam 8. Nah, ternyata sampai jam 8 nggak ada berita dan jam 2 baru saya iniin, terus saya kirim bukti rekaman bahwa ini di rekaman ini seakan-akan saya terima duit 10 juta dari dia. Dan akhirnya dia memberikan suara-suara klarifikasi. Mungkin nanti saya bakal dengerin juga ya. Nah, Kalau jadi suara klarifikasi mungkin bisa disetelin aja bang, sini satu yang pertama. oke. Nah, ini kan ada 3 nih ya. Mau 3-3-nya atau langsung ke sini? 3-3-nya. Intinya ya bang, intinya. Yang Intinya aja ya. Intinya bang. Oke.